Babu tablis. Tablis artinya bankrupt. Jadi dengan seseorang jual. Kalau tak spesialis dalam bidang ekonomi, dalam bidang jual beli, tak payahlah kita terlibat dalam bab itu. Babu tablis. Tablis ini dikatakan atau ada dipermasalahkan kalau kebetulan dengan jumlah hutang kita lebih banyak daripada modal. Kalau dengan jumlah hutang kita lebih banyak daripada duit yang berputar, duit yang berpusing. Duit yang berpusing dengan kita tak lebih daripada 300.000, sementara dengan hutang kita sampai 500.000 juta. Dan kita tidak dikatakan bankrupt dan tidak dikatakan mublis kecuali kalau ternyata itu atas permintaan daripada yang mengutangi. Husni menuntut, Mustafa menuntut, Mujahid menuntut. Kami meminta kebijaksanaan daripada mahkamah untuk menyatakan syarikah atau dengan perusahaan yang bernama Al-Banjari, perusahaan atau dengan syarikah Berhad Al-Banjari itu dinyatakan bankrupt atau dinyatakan bangkrut. Jadi dengan permintaan daripada 3 orang yang memberikan pinjaman, di sini 150, di sini 100, di sini 300. Sedangkan dengan perekonomian saya atau Al-Banjari tadi itu sudah goncang, dengan permintaan yang 3 namanya ghurama, yang dengan syarikah saya itu akan disita segala kekayaan yang dimiliki. Babu tablis. Terus إذا لزمه دين حال فطلب فادعى الإحسان. Dain hal, dain muajjal. Ada yang dengan hutang harus segera dibayar, ada dengan hutang yang akan dibayar 3 tahun yang akan datang. Ketika dengan saat ada da'il ihsar, artinya tidak berkemampuan, muhsir. Jadi saya mendakwa hutang Ustaz kena bayar hutang sekarang. Saya katakan saya muhsir, saya tidak berkemampuan, saya tak boleh bayar hutang. Jadi itu bagaimana? Kalau kebetulan daripada yang berhutang masih kena sangkut pautnya dengan masalah hutang piutang. Kalau pada waktu dain hal yang harus dibayar dan yang harus dilunasi, ternyata dengan si yang berhutang yang kita sebut dengan muqtarid, yada'il i'sara, terus فإن أُهِدَ له مال فَبِسَ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى إِحْسَانِهِ. In uhida lahu malun, kalau diperhatikan dia ada duit, dia mengatakan bankrupt, dia mengaku maksir, tak ada duit, tapi uhida lahu mal. Tapi kita tengok proton ada, rumah pun juga ada, dan juga dengan kekayaan lainnya pun juga jalan. Jadi macam mana dia kata maksir? Macam mana dia mengaku tak ada duit sehingga dengan hutang kita mau dibayar? Jadi kalau seandainya ada bayinah, oke. Kalau tidak, bisa seseorang yang mengaku bankrupt tadi itu, yang mengaku muhsir tadi itu akan dipenjarakan atau juga akan ditahan sampai terbukti memang betul-betul dia tidak ada duit. Ingat, jangan sembarang penjarakan. Bukan karena kalau pada waktu dia tak mau bayar sudah langsung dipenjarakan, tidak. Dia mendakwa muhsir. Sementara dengan kita kita tengok dia ada duit, tapi dia tak mau menyerahkan. Dalam keadaan semacam itu akan dihabas, bisa sampai ada bukti yang memastikan dia memang betul-betul sudah muhsir. Terus wa illa, kalau seandainya tidak terbukti dengan saksi halafa, maka dia akan bersumpah. Setelah dia bersumpah, demi Allah saya tidak ada duit untuk membayar hutang, maka dengan demikian khulya sabiluhu, maka dia pun juga akan diberikan kebebasan. Terus kalau kebetulan dengan seseorang tadi itu ada duit tapi tidak mau melunasi hutang, maka dengan hakim boleh menjual dengan barang yang dimilikinya wa waqta anhu, dan hakim akan membayarkan hutangnya daripada barang jualan. Fa illam yatimalu bidaini, kalau kebetulan dengan duitnya tidak mencukupi untuk hutang. Wa sa'ala huwa, terus dia meminta al-ghurama'uhu, atau dengan yang meminjaminya. Ghurama jamak daripada gharib. Jahid, Mustafa, Mirul Mukminin, Husni, Ali, Bakran, banyak yang memberikan pinjaman. Jadi saat ketika dengan barang yang dia miliki, kereta dia dijual, terus dibayarkan kepada ghurama, tetap juga masih belum menutupi. Jadi kata dia macam ini saja, saya minta dinyatakan bankrupt atau atas perintah daripada ghurama. Qala al-ghurama'uhu al-hakim, atau dengan dia meminta kepada hakim al-hajra, hajar alaihi. Hajra
minta dikeluarkan surat keputusan, dia dicegah daripada tasarruf. Jadi nanti dengan dia akan menjadi mahjur di Palestina. Jadi ada istilah hajar nanti akan datang. Istilah hajar, hak kebebasan seseorang untuk membelanjakan duit, untuk bertasarruf itu sudah dicabut, sudah diambil atau sudah diberhentikan. Yang dengan demikian statusnya menjadi orang yang mahjur di Palestina. Ya imam mahjurnya disebabkan karena masih kanak-kanak, imam mahjurnya disebabkan karena bodoh, imam mahjurnya disebabkan karena muflis, karena bankrupt. Jadi kalau dia minta dihajar, hajar bukan dihajar, dibokol, dianiaya, tidak. Minta dihajar, minta dicegah daripada tasarruf, minta dicegah daripada aktivitas yang berkenaan dengan keuangan. Hajarahul hakim. Fa idza hajara lam yanqus tasarrufu bil mal. Apabila dinyatakan dia mahjur, dinyatakan dia bankrupt, tasarrufnya dengan duit itu hukumnya batil. Tak boleh. Lam yanqus di mana la yasih. Wa yunfaqu alaihi, dia akan dibelanjai, akan diberikan belanja dan terobosan yang cukup untuk keperluan dia dengan istrinya. Sebab dia sudah tak memiliki. Dia beli tak boleh, jual pun juga tak boleh. Kenapa? Hartanya sudah disita. Jadi kita tidak mengatakan Islam hanya agama, Islam hanya ibadah. Ini buktinya. Sistem persitaan, penyitaan harta, pegadaian harta, peminjaman harta, muafakkan harta, ada semuanya. Bagaimana dikatakan Islamnya setakat dengan di masjid saja? Bukan dengan masjid yang cantik dan elok yang dibangunkan, tapi juga dengan perekonomian yang macam mana? Yang kalau pada waktu kita tidak lunas hutang, tadi dengan permainan hukumnya kita sudah menengok. Jadi kalau dengan kita, tapi ketika kita mengamati kita fikih, satu buah kitab fikih yang kecil saja kalau kita baca, tahu kita Islam itu adalah politik, tahu kita bahwasanya Islam itu adalah ekonomi, perekonomian yang berkenaan dengan ikhlas. Kalau kebetulan duit tidak mencukupi untuk membayar ke semuanya, dia akan dihajar. Dengan dihajar atau dengan dicegah, duit yang dia miliki sekarang ini akan disita ke semuanya. Keretanya disita, rumahnya disita, tanahnya disita, hartanya disita. Jadi dia makan dari mana? Bukan tidak berberi kemanusiaan. Kita bagi dia makan. Hakim akan tentukan belanja keperluannya sehari-hari kira-kira Rp30. Hakim akan mengeluarkan duit Rp30 tiap hari untuk keperluan dia dengan istrinya, sampai barang sitaan tadi itu dijual ke semuanya, kemudian dibayarkan kepada mereka-mereka yang menghutangi. Kalau lebih, kembalikan yang selebihnya kepada yang punya duit. Kalau tidak, hakim mengatakan apa boleh buat itu saja yang ada, setakat yang ada dengan hak yang dia miliki. Qala wa yunfiqu alaihi ilam yakullahu kasbun. Summa kalau dia tidak punya pencaharian, kasbun usaha, summa bi'uhul hakimu, kemudian dengan hakim menjual. Istilah B' di sini sebenarnya dengan jual lelong. Summa yabi'uhul hakim. Kemudian hakim akan menjualnya. Wa yaqta. Nah, ini juga masalah. Mantang-mantang kamu jadi petugas kastam, setelah merampas hak saya dijual sewewenang Anda saja, tak boleh. Kamu kena lebih berwaspada. Lelong yang kita sebut dengan jual tenda di tenda dah. Nah, itu yang di sana. Itu kadang-kadang rasanya hampir sepakat kita mengatakan kalau kita ingin beli kereta dengan harga yang lebih murah, beli kereta tenda. Kenapa? Sebab dalam masa jual lelong yang semestinya harganya 30.000 paling jual harga 20.000. Bank jual harga murah, tak boleh. Bank jual harus harga barang itu sendiri. Jadi kalau dengan harga barang tadi itu 30.000, dia usahakan untuk menjual sampai kepada target harga barang 20.000. Bank hanya punya hak 20.000 saja. 20.000, 21, ya ada yang lebih 23. Oke, 23. Tak boleh dia setelah sampai 20.000, oke, jual 20.000. Hak saya itu 30, bukan 20. Memang kamu yang membeli untung, dapat harga kereta murah. Akan tapi dengan yang berutang, yang mu'sir menjadi rugi. Jadi kalau Anda ingin menanyakan secara pasti tentang hukum, apakah kira-kira sangkut atau tidak waktu kita beli kereta tenda, kita katakan sangkut. Sebab dengan sebagian daripada bank ada yang tidak bertanggung jawab. Kereta yang harganya 100.000, dia jual hanya setakat nilai hutang yang berkenaan itu dengan bank saja. Hutangnya 50, kalau sudah ada yang down 60 dan dia jual. Pada kereta boleh laku sampai 100. Harus dia menjual wayah palsu dan berhati-hati, berikhtiar dalam masalah menentukan harga. Terus yaqsimuhu ala qadri duyunihim. Kemudian dibagikan menurut ukuran hitungan.
hutang mereka masing-masing. Bagaimana? Nah, kereta dijual harga 100.000. Hutang saya dengan Husni sebesar 50.000. Hutang saya dengan si Mustafa sebesar 100.000. Hutang saya dengan Mujahid sebesar 12.500. 12.500, 25.000, 50.000, 100.000. Susah memikirkan. Cari yang genap saja. Kalau hutang dengan hutang saya dengan Mustafa 100.000, hutang saya dengan Husni sebesar 50.000, maknanya hutang saya sekarang 150. Sedangkan kereta hanya laku 90.000 saja. Bagaimana cara kita membagikan? Menurut persentasi, menurut peratusnya hutang mereka masing-masing. Jadi kalau macam itu, nisbah antara hutang saya ke sini dengan ke sini, ini 2 kali ganda. Ini 50, di sini 100, di sini 2 kali lipat. Jadi kalau macam itu, kalau kita tengok dengan duit yang adanya setakat 90.000 saja, daripada 90.000 duit tadi itu, 60.000 saya bagikan kepada Mustafa, sementara kepada si Husni setakat 30.000 saja. Kenapa? Sebab nisbah hutang pun juga semacam itu. 50 separuh daripada 100. Kalau macam itu, hutang yang saya bagikan kepada Mustafa harus 2 kali ganda hutang yang saya serahkan ke sana. Itu makna wa yaqdi duyunahum ala qadriha wa yaqsimu ala qadri duyunihim. Wa in kana fihi man bainahum muajjal lam yaqdi. Kalau ada di antara daripada mereka yang hutangnya nanti itu tidak dibayar. Aw man indahu bidaini rahnun, atau dengan salah seorang daripada mereka ternyata dengan Mujahid. Kata Mujahid, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya juga ada memberikan pinjaman dengan Ustaz, tapi dengan hak saya ada jaminan. Oke, kalau ada jaminan kamu lebih berhak dengan jaminanmu itu. Kamu dengan barang jaminan, penting masalahnya, dengan barang jaminan berupa kereta, sini saya pinjaman 100.000, pinjaman 200.000. Di sini saya pinjam 50.000 saja. Tapi yang 50.000 pinjaman di sini ada jaminan sebuah kereta. Kereta jaminan ini tak dimasukkan dalam barang sitaan. Rumah disita, tanah disita, motor disita. Bagaimana dengan kereta? Kereta karena tergadai dengan dia yang lebih berhak. Jadi dia boleh untuk tidak ikut sertakan barang kereta tadi itu dengan kereta tadi itu dengan barang yang tergadai. Kalau dia mau ya kita apa? Kalau membagikan kereta ke sini sama hakim dijual juga kereta, nanti kamu bagi. Takut kalau hutang kamu tidak terlunasi. Kamu sekarang punya hutang ada keistimewaan, hutang kamu ada jaminan. Yang kalau saya tidak bayar, kereta akan dijual. Daripada kereta itu digabungkan dengan barang sitaan, takut kalau di waktu melunasi hutang, duitnya tidak cukup. Akhirnya hutang Anda pun juga tidak terlunasi. Terus, qala walau wajada ahaduhum aina mali lati ba'alahu fa in sya'a dharaba ma'al ghurama wa in sya'a fasakha al-bai' wa raja'a fiha illa ayyam kan yaman min al-ruju' fiha mittu an tustahaqqa bi syubhatin aw rahnin aw qulita fi ajwada wa nahwi dzalik. Salah lain. Kalau kebetulan dengan salah seorang daripada yang memberikan pinjaman kepada saya tempoh hari, ternyata dia menemukan aina malihi, barang yang dijualnya tempoh hari masih ada di rumah saya, maka dengan dia ya imam mudharabah ay syaraka imam sya'a fa in sya'a dharaba syaraka ma'al ghurama, ima dengan dia berkongsi dengan sejumlah yang memberikan pinjaman, wa insya'a fasakha, atau juga dengan dia mempasahkan jual beli dan dia ambil balik barang yang dijualnya, kecuali kalau ada sesuatu yang mencegah untuk dia kembali, seperti dengan barang tadi itu tustahaqqu bi syubhatin, telah menjadi mustahil dengan syubhat, seperti dengan barang dia tadi itu sudah tergadaikan, seperti dengan barang dia tadi itu tercampur dengan barang yang lebih elok, seperti gandum dengan gandum. Wa yutraku lil muflis, masalah lain. Bagaimana? Ini pedagang. Dahulu dengan kawan kita di Malaysia namanya Mahfuz. Mahfuz banyak mengumpulkan duit daripada kawan-kawan. Bukannya setakat dari Malaysia saja, semuanya dari Singapura, dari Indonesia. Dia banyak. Yang kata dia pada waktu itu duit itu ditunjangkan pada sebuah perusahaan elektronik Sony di Jeddah. Dimana dengan duit yang kita bagikan sama dia $1.000, paling dalam jangka 3 bulan itu sudah kembali modal. Terus terima keuntungannya saja lagi. 3 bulan dapat untung banyak, modal 1.000 kembali 1.000, bagikan keuntungan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya ramai kawan-kawan kita yang letak bagikan duit.
yang melabur duit dengan kawan kita, temanya Mahfuz. Jadi pada waktu itu yang bagi $5.000, yang bagi $6.000, yang bagi berapa. Setelah terkumpul banyak duit tadi itu, ternyata dinyatakan dia bankrupt. Akhirnya masing-masing mengambil duit. Sampai ada yang ngambil kitabnya, sampai ada yang ngambil duitnya, macam-macam. Ala kulli hal yang kita masalahkan sekarang, kalau dengan sebuah syarikat bankrupt, mau tidak mau, zina dan menghasilkan pinjaman, zina dan pinjaman, zina dan menghasilkan pinjaman, zina dan menghasilkan duit. Masing-masing akan datang dan akan mengambil duit mereka masing-masing. Permasalahan yang timbul saat ketika saya juga ikut, bukan saya lagi yang jadi mangsa sekarang ini, saya juga masuk orang yang meminjami. Saat ketika saya datang ke sana, dia juga ada hutang dengan saya sebesar 100.000. Sebab pada minggu terakhir kebetulan dengan dia membeli satu buah kereta, dengan saya berhutang. Setelah saya sampai ke rumah dia, saya tengok kereta yang saya jual tempoh hari itu masih ada di rumahnya. Oke, kalau macam itu, saya sekarang ini antara dua pilihan. Ya ima saya bergabung dengan kalian, kereta saya itu juga disita. Ya ima dengan saya gagalkan penjualan saya tempoh hari, saya gagalkan pembeliannya tempoh hari, dan dengan kereta Proton saya yang masih ada di rumahnya itu akan saya ambil. Kenapa? Nah, saya itu sendiri. Aina malihi, barang jualannya. Macam itu juga dengan yang lain. Mustafa kemarin bagi apa? Bagi duit. Kalau bagi duit tak ada hak. Tapi kalau kamu bagikan barang, bagikan tanah, bagikan rumah, bagikan kamera, kamu pada waktu itu menjual tidak kurang daripada 30 unit kamera. Oke, dengan demikian sejumlah 20 unit daripada kamera tadi itu masih ada. Kamu punya hak untuk mengambil yang 20 dengan tidak ikut bergabung bersama ghurama yang memberikan pinjaman. Masalah yang terakhir, qala wa yutraku lil muflisi, dengan masalah ikhlas dan kita berikan kepada orang yang muflis, dastu saubin yaliku bihi, pakaian yang selengkapnya. Dastu itu kalau dengan bahasa kita sepasang pakaian yang sesuai dengan keadaannya. Yang bankrupt Tuan Guru, kita bagikan sepasang pakaian, jubah ada, kopiah ada, sarung ada atau kain ada, baju ada, lapisannya juga ada, itu namanya dastu saubin. Arti daripada dastu saubin, sepasang pakaian yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Kalau dengan seorang pensyarah bagaimana pakaiannya, kalau dengan seorang guru macam mana pakaiannya, kalau dengan seorang tuan guru macam mana pakaiannya, setakat sepasang pakaian saja yang kita bagikan. Begitu juga dengan qutuhu wa qutu iyalihi, dan juga keperluannya dan keperluan daripada anak buahnya pada waktu diperlukan. Kebahagiaan.